Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Selasa di masjid kita tercinta ini, Masjid Mujahidin Muhammadiyah Kabupaten Pindrang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini kalau kita terjemahkan secara menurut terjemahan Departemen Agama, wal takum, jadi ini hendaklah menjadi, ya, hendaklah menjadi. Jadi secara bahasa bukan kalimat perintah, bukan fi'il amar, tetapi ada lam amar. Jadi maka dimaknai sebuah perintah, ya, sebuah perintah. Hendaklah menjadi, ya, kira-kira menjadi. Siapa yang diminta itu? Minkum, sebagian dari kalian. Sebagian dari kalian. Jadi kira-kira dibalai, hendaklah ada sebagian dari kalian, ummatun. Ya, sebagian itu ya tidak harus semua. Yad'una, menyeru, dia menyeru ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dengan menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kita lihat ini, ayat ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dasar orang yang pertama. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian sebagian umat itu yang menjadi penyeru. Maka disinilah dimaknai bahwa satu kelompok manusia berkumpul untuk melakukan suatu seruan kepada kebaikan, maka ini diperbolehkan. Inilah dasar membuat sebuah organisasi. Jadi kalau ada sebagian orang menyatakan kelompok organisasi itu termasuk Muhammadiyah, itu adalah bid'ah, itu kita tidak terima. Karena dasar membuat kelompok ini, organisasi ini, ada dasarnya, yaitu wal takum minkum ummatun. Ada sebagian kamu itu menjadi sebagian orang, ya, sebagian orang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dasar pertama. Kenapa kita berkumpul membentuk suatu organisasi? Perkumpulan manusia di situ untuk membentuk suatu kekuatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan yang dituntun Al-Qur'an di sini ada yad'una ilal khair. Berkumpul kamu sebagian untuk menyeru kepada kebaikan. Nah, sebagian ini kalau dalam tafsir, siapa yang menafsirkan itu adalah perkataan tafsir Jalalain, itu menyatakan bahwa kata min itu berarti litab'idu li'annama ma zakara farada kifayah. Jadi maksudnya itu bahwa kata minkum itu menunjukkan sebagian.
Sebagian karena apa yang diperintahkan itu merupakan suatu fardu kifayah. Jadi berkumpul itu organisasi itu fardu kifayah, tidak juga fardu ain. Maka orang yang tidak masuk dalam kelompok organisasi tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi membentuk organisasi itu sudah menjadikan melepaskan sesuatu dari fardu kifayah. Karena ada wal takum minkum, ada hendaklah kalian, ini dari Allah, hendaklah kalian. Maka ini dimaknai oleh tafsir Jalalain sebagai fardu kifayah. Jadi karena kelompok yang menyeru kepada kebaikan itu, ya sudah, yang lain sudah tidak lagi kena dosa. Anda mau ikut atau tidak ya terserah. Anda mau bergabung dengan suatu kelompok itu atau tidak ya terserah. Yang jelas sudah ada kelompok yang menyeru kepada kebaikan itu. Nah, kemudian la yalzumu kullul ummah. Nah, ini diperintahkan, ini merupakan bagi tidak seluruh umat, ya. Wala yaliku bi kulli ahadin kal jahlu. Tidak semua, misalnya yang tidak semua orang itu diperintah seperti orang bodoh. Itu bangukan di wedding. Kalau jadi fardu ain ini, maka ini bahaya, tidak semua. Makanya untuk organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok atau komunitas manusia yang menjadi suatu penyeru dakwah atau dakwah menuju dari kekafiran kepada keimanan, dari Islam kepada kekafiran, dari musyrik kepada keimanan, itu boleh, ya boleh. Makanya biasa kamu kata maka kelompok miko apa nomor kamu, itu sebenarnya hanya istilah-istilah saja, istilah-istilah. Tetapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga yang didasari oleh salah satunya organisasi Islam Muhammadiyah, bahwa ini yang dipakai untuk tidak menjelaskan perbedaan-perbedaan. Dan wadiki si pekah-pekah, si pecah-pecah. Ini tidak boleh. Munculnya pemahaman di sini bukan berarti kita membentuk satu kelompok itu, satu organisasi itu akhirnya kita berpecah, tidak, bukan begitu maksudnya. Karena dimaknai bahwa yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu dimaknai adalah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa al khair itu diartikan sebagai, dalam hadis itu qala Abu Ja'faril Baqir, Abu Ja'far Bakir meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Pada saat dibaca itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, maka qal al khairu, Nabi menafsirkan kata al khair. Nabi natassir Nabi tayyaya dengan sebuah hadis bahwa al khairu ittibai Al-Quran, mengikuti Al-Quran wa sunnati, dan mengikuti sunnah. Nah, berarti organisasi yang diboleh, maka tidak ada perbedaan apapun nama kelompoknya. Orang kalau mengacu pada ayat ini, mengacu pada yad'una ilal khair, maka itu tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada Islam begini, ada Islam begini, ada organisasi, itu tidak. Yang dipahami oleh kita bahwa yad'una ilal khair itu adalah sekelompok orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekelompok orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kaidah tafsir ini dipahami sebagai bentuk at-tafsir bis sunnah. Tafsir Tafsirul Quran bis sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Nah, sebang kasih di kaidah. Yang kasih di kaidah nero kaidah tafsir itu ada suatu buku kaidah tafsir disusun oleh Profesor Dr. Haji Salman Harun. Ini kaidahnya begini. Bayanus syari'i li alfazihi wa tafsiruhu laha muqaddamun ala ayyi bayan. Bayanus syari', penjelasan tafsir dari yang memiliki syariat, ya tentu Nabi. Karena Nabi lah yang bisa menjelaskan Al-Quran ini. Nabi tam itu Siti Naja tongat-tongang anu dega salah nariko
nah tafsir kurangi. Maka dikatakan penjelasan tafsir dari pensyarah, ya, pensyarah syar'i atau Nabi Muhammad SAW itu artinya waqaddam apalah muqaddamun ala ayyi bayan. Jadi tafsirnya itu didahulukan. Jadi kalau Nabi sudah menafsirkan Al-Quran, semua pendapat itu tidak usah lagi diangkat. Itu perlu dicerita pendapatnya atau ulamain dari pengkena tafsiran Nabi tak. Karena kalau dicampur lagi itu merendahkan. Karena ini yang paling benar, yang maksum. Maka Nabi menafsirkan tadi ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Al khair itu adalah ittiba'il Quran was sunnah, mengikuti Quran dan sunnah. Nah, inilah tujuannya. Makanya organisasi apapun yang dibentuk itu, sepanjang dia yad'una ilal khair, yang al khair dimaknai adalah Al-Quran dan sunnah yang diikuti, maka tidak ada perbedaan. Maka dia dikisi pecah-pecah, dia dikisi kaki agan dia dipersengketakan. Yang kelompok ini mengikut Al-Quran, yang kelompok ini mengikut sunnah, sama-sama. Hanya orang yang tidak mengerti taudemi gama kunrung ipat disengan nama kurab ilmuna, itulah yang selalu membuat kerusuhan, kekacauan. Ya, sehingga muncullah fanatisme. Apakah fanatisme guru? Ya, katanya guru nadina jaji. Fanatisme kelompok, kalau bukan kelompoknya tidak jadi. Nah, ini yang muncul karena tidak paham bahwa berkumpul itu, bersegolongan itu sebagian orang itu untuk hanya menyeru kepada kebaikan. Maka seruan kita itu adalah seruan Al-Quran, seruan kita itu adalah seruan sunnah Nabi. Ini kontrolnya. Nah, makanya yang saya pahami Bapak Ibu sekalian, saya karena saya agak banyak mengikuti beberapa ormas Islam. Saya di Palu itu mengikuti namanya Al Khairat, beberapa keluarga Habib. Kemudian banyak berteman dengan teman-teman yang dari Nahdlatul Ulama. Ya, saya di DDI berapa tahun. Kemudian memang dididik juga di Muhammadiyah. Nah, ini penjelasan ternyata tidak ada perbedaan. Semua menyeru kepada al khair. Semua menyeru kepada al khair. Hanya cara nami. Nah, perkembangan sekarang ini sangat jauh sekali. Ada kelompok yang khusus mengenai masalah zakat, infak, sedekah. Nah, itu juga al khair. Ya, al khair. Kata khusus kelompok menawarkan beasiswa pendidikan Islam. Itu juga al khair. Ia motor. Ya, ada kalau di Pindrang kasih itu daerah. Berak ya kelompok paskas pasukan apa. Jadi apa saja ini nama kelompok ini, sepanjang dia yad'una ilal khair dan dipahami itu bahwa al khair itu adalah as-sunnah, Al-Quran dan sunnah, ya aman insyaallah. Insyaallah kita aman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya adalah wal takum minkum ummat yad'una ilal khair. Nah, untuk menjadi penyeru, ini yang persoalan. Ya, aku merepi menjadi masalah. Ya. Sudah jelas tujuannya, maka dia meloki mulli tawe untuk menegakkan aturan Allah, menegakkan Al-Quran, menegakkan syariat Islam, menegakkan sunnah Nabi. Nah, di sini terkadang ada yang salah kaprah. Karena itu kelompok-kelompok yang terlalu ekstrim. Ya, yang kemarin saya sampaikan, ada yang kelompok sampai mensederajatkan Al-Quran dengan Pancasila. Ya, maka dikege makasih kurangnya Pancasila. Nah, itu mencoba begitu, tidak begitu. Mana lebih tinggi Allah dan pemerintah. Nah, itu semua yang dicoba, yang dilakukan untuk salah paham. Ya, pada dia nama agama tak. Ya, Allah tetap paling tinggi, turunannya sampai ke bawah. Al-Quran lebih tinggi daripada yang lain. Tapi bukan harus dibenturkan, ipalagai. Ya, tahu anda coba palagai sehingga muncul kesalahpahaman. Ya, muncullah yaitu teroris dan sebagainya. Innal orang kafir itu sesungguhnya najis. Ya, dipahamilah kalau bukan Islam ya najis. Jadi
Ada yang menafsirkan menyatakan bahwa ya tidak bersyahadat najis. Ada lagi yang menyatakan kalau dia tidak masuk kelompok kita ya najis. Maka bisewi jolo kaderaon retudan dan rekupur itu si bawa ini karena dia najis. Ada juga ayat yang menyatakan di mana kamu ketemu orang kafir bunuhlah dia. Woi, madrasan itu. Ini dipahami oleh orang-orang tertentu maka dibunuh. Muncullah pembunuhan, anak kecil dibunuh, orang tua dibunuh, padahal Nabi itu menyatakan ya ku mamusuh nabi ta hagana nabi ta kumil mamusuh aja gas solangi tenangnya kamu gak kira-kira itu mamusuh makanya ya ku Ukraina na Uni Soviet mamusuh pokoknya le keke gina kena aja musulangi tenangnya pohon korma itu jangan sampai rusak, makanya dicari tempat peperangan itu yang tidak ada bisa dirusak. Perempuan jangan sampai dirusak, kemamusuki anak-anak kabirimana ngiro iditona meloi mamusu. Begitu indahnya ajaran Islam ini. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi satu dasar kita berorganisasi ada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sebagian yad'una yang menyeru itu bisa termasuk berdakwah, memanggil, mengajak, mengundang. Itu yad'un, daun ya, dawaun. Jadi yulli tawe itu dakwah. Memberikan undangan untuk menghadiri pengajian itu dakwah. Memperlihatkan contoh-contoh kita lewat di depan orang yang baik-baik itu dakwah. Dia nama karena cerita pina dakwah. Banyak dakwah. Nah, dalam memberikan dakwah inilah terkadang ada masalah, penyuruhan ke masalah. Masalahnya apa? Mari peir toma peletu tidak sesuai tadi dengan konsep tadi. Yad'una ilal khair. Karena al-khair itu kembali kepada Al-Qur'an lagi. Kembali kepada Al-Qur'an. Itu cara mendakwakan itu ya, kembali kepada Al-Qur'an. Bagaimana cara Nabi? Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka kepada jalan Tuhanmu. Dengan apa? Ya dengan apa? Dengan kalimat yang lembut, pelajaran yang lemah lembut dan sebagainya, bukan dengan kekerasan. Jadi makanya kemarin ada kelompok-kelompok yang keras-keras itu, ya sebagian kita tidak setuju karena Nabi tidak berdakwah makor musulangi tawe, munu tawe. Ya ini bukan dakwah. Nabi itu melakukan peperangan ya di saat memang peperangan itu dibutuhkan. Tapi kayaknya dia nagage dan makuke kimia musuh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, di situ yang jadi masalah. Yang kedua, yang biasa jadi masalah itu adalah yang penyeru dakwah itu tidak punya dasar. Ya, dia dasarna. Dia dasar ilmunya. Tapi dia seenak-enaknya, apa itu dibatasi. Misalnya kalau saya berfatwa salah, tidak benar. Karena saya bukan hanya berfatwa, hanya menyampaikan upalaturmi aselekna patwana panritai. Dia nak cuci makada kemakwe, magan ustaz makada haram, bid'ah itu tidak boleh. Yang punya hak berfatwa itu adalah orang-orang yang banyak memenuhi syarat, angka kriterianya. Kata Allah sekarang ini kita tidak kenal lagi fatwa pardi, orang tersendiri. Kalau dulu masih kenal Abu Hanifah, Imam Malik, itu masih berhak berfatwa karena hafal Quran. Dia paham Al-Quran, dia paham mana yang nasak apanya itu dan sebagainya. Dia paham, dia hafal hadis, dia hafal asbabul wurud hadis, kulikigaiye dan sebagainya. Bahasa Arabnya dia tahu semua asal usulnya ini. Dan banyak lagi syarat-syaratnya. Itu bisa berfatwa. Makanya muncullah mazhab, pendapat, pandangan-pandangan. Itu kan mazhab kependekan. Yaitu arah na poji ma ponco-ponco na sana pendek-pendek kan itu na singkat-singkat kalimatnya. Mazhab itu mazhaba ilai. Apa yang kamu melu tuju ero. Dia kumelo ero. Maka disingkatlah mazhab ya. Karena pendapatnya Imam Abu Hanifah menatuju, ya maka dikatakanlah mazhab Abu Hanifah. Karena pendapatnya Imam Syafi'i menatuju, maka mazhab Syafi'i. Ya, karena pendapatnya Maliki, mazhab Maliki. Jadi itu singkatan saja.
mazhab ma zahaba ilaihi. Ma itu apa? Zahaba pergi, ilaihi kepadanya. Jadi akhir melok mutuju lokur, kira-kira yang mana kamu ambil? Nah, makanya kita boleh mengambil salah satunya, salah satu pendapat. Karena kaidah dalam pandangan ulama berbeda. Narekong kepanrita pawi si dia persoalan, nah berbeda rupanrita si dia persoalan hanya karena beda pandangan, tapi dalil-dalilnya sama atau dalilnya ada bisa dipertanggungjawabkan. Tidak apa-apa kita memilih salah satunya. Tidak apa-apa kita memilih salah satunya. Saya kasih contoh jemaah sekalian. Di Tarjim Muhammadiyah itu mengakui bacaan bismillah itu boleh dua model. Boleh bismillahnya dijaharkan, boleh basmalahnya disirkan. Tapi yang itu panati sekali karena membaca saat nengkalingan dicerami atau dia disirkan saja. Jadi lumah tu sumpah yang ko sidik Masjid Muhammadiyah, gimana melopok we. Karena tidak baca tuntas itu tentang masalah tarji. Karena dua dalil ini Nabi, sahabat salat di belakang Nabi dipraktekkan dua-duanya dan hadisnya seimbang, sama-sama sahihnya pada mata dakna ye hadisnya. Maka tidak, silakan mau pakai, mau dikeraskan basmalahnya, mau disirkan basmalahnya, itu tidak ada masalah. Itu pandangannya. Jadi itu yang menjadi agak senang Bu sekalian dalam berorganisasi begitu. Jadi dia juga karena ini kita berorganisasi menjadikan satu acuan bahwa yad'una ilal khair. Nah, dalam yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf sesuatu, kalau dalam bahasa Arab itu ada ma'ruf, itu ada termasuk itu sesuatu yang disesuaikan dengan budaya, apa akal dan syariat. Sorry, bukan budaya. Sesuatu yang diterima akal dan syariat. Itu ma'ruf. Jadi sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agi pigau na nasi cucuki mu syariah itu perbuatan ma'ruf. Ya, tapi kan mega tu biasa na pada kita we anu maka sing pigau tapi maka dasi dia nang kena pigau na bid'ah, ya, dibid'ahkan lagi. Ya, padahal dia punya ada kaidah-kaidah hukum. Makanya di ulama-ulama itu membuat suatu kaidah-kaidah hukum supaya bagus untuk menertibkan tidak sembarang orang begini-begini. Ayepan rasa kina sebairo yang penyuruh-penyuruh dakwah ini tidak paham apa yang biasa disampaikan, tak pernah bawa mi, apalagi berani menafsirkan firman Allah, berani menafsirkan hadis. Dia cocok ye. Jadi kalau seperti saya tidak boleh menafsirkan, tidak ada hak saya. Salah lupa kak. Saya hanya menyatakan ini menurut tafsir Jalalain. Jalalain mipawi kita nama koro. Ini tafsir Ibnu Katsir. Makomiro selebihnya itu saya tidak bisa menafsirkan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menyeru ini sebenarnya seruan itu tadi fardu kifayah. Jadi siapa saja boleh. Tidak masuk juga dalam organisasi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi ada hadis irsid hadis itu ngena itu menjadi fardu ain dalam wayan hauna anil munkar. Itu fardu ain. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran. Nigi itu iku mana? Itu kata man, siapa saja. Nah, kata apa? Penafsir itu siapa saja berarti nigi tahu berarti itu fardu ain. Nigi itu mite rusidian maja kemungkaran. Nah, maka dia fal yugayyirhu maka robai. Karena kita ini pasti menemukan kemungkaran, boleh kemungkaran dalam diri kita, kemungkaran dalam tetangga kita, keluarga rumah kita, maka kamu harus merubahnya. Nah, ini jangan menunggu ada kelompok yang mau merubah. Mutajang yang kapi kelompok agai, angkapi saudara-saudara kita dari tabligh menunggu dipanggil sholat. Ada saudara-saudara kita dari yang kelompok pencinta Quran supaya kita belajar Al-Quran atau yang melanggar Al-Quran. Tidak begitu. Karena di sini siapa saja di antara kamu nigi pelawam itu mite numaja ya mite kuanu mungkar fal yugayyirhu maka robai ya berarti di sini berlaku hukum fardu ain.
carana robai biadihi, robai dengan kekuatanmu. Iya kepala rumah tangga ki nang kana tangka baineta dia nak kasih sumpah jana, dia nak tuleleng cerita dan sebagainya, pakai nuko kayak mulai birang kira-kira suruh ini mapile ya ko cia ko tur lupung Allah taala lebih abir memang no sapaka yer makun wadinge matur lupung Allah taala. Nah, apa dia tu masa melu ka piara kona dia muturusi pung Allah taala, berarti pung Allah taala dia mulai turusi apalagi ku ya kamakur kira-kira logikana. Nah ini pakai kekuatan karena kita adalah kepala rumah tangga, kita kepala rumah tangga, maka harus dikasih begitu. Muncul lagi biadihi. Nah di luar lagi kekuatan kepala rumah tangga, ada kepala desa, ada apa dan sebagainya. Nah, itu menggunakan juga kekuatannya. Anggota dewan menggunakan kekuatannya karena dia diberikan kekuatan oleh Allah. Pak ini kekuatan biadihi. Ada kemungkaran di situ. Ya dari kongka perda-perda atau apa, pak ini kok pada biasa doleng karena gara-gara ya banyak orang ini dicabut, ada muncul perdanya dan sebagainya, dilarang waktu malam, ada agak senero apa bunyi-bunyian musik-musik kalau malam hari ada perkawinan, tapi kita maramu pe masih jadi. Nah, itu yang sebenarnya harus begitu. Nah kemudian pailam yastati, dari kude mulai ro dengan kekuatanmu bicara kok anak kok dia nama diga menenaki untuk deceng ya nanaki muri ada nama diga. Kemudian nah ini dalam konteks kemasyarakatan ya apa pabilisanihi itu dengan mulut itu adalah para dai. Nah ini penyuruh para dai menyerukan kebenaran, ini yang benar, ini agak begini. Nah ini para dai, para orang-orang yang suka berteriak pada akademisi, orang-orang kampus menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Fa'ilam yastati fa biqalbihi. Ia paling ko deto na mulai limamu deto naga tanyato ko aga datana ya timuna maka do purau tolla iro gage. Purau cacci resangi riba, purau cacci resangi kelompok-kelompok masyarakat, tulu kelompok makunre luma joge-joge tengah atau misalnya ucacci ro gage atita na pau. Saya sangat tidak setuju dengan begitu. Ucacci rogage, pokoknya yang mungkar-mungkar itu kita katakan dalam diri kita, saya benci, saya tidak suka, saya tidak ridha karena Allah juga dan Rasulnya tidak ridha. Maka itulah wafi apa namanya itu wazalika adaful iman. Tapi iron paling iman yang lemah. Tapi daripada desi segaga, deto na yulle magesene dengan tenaga, deto na yulle pakai lisan, deto na yulle pakai kalbu. Anak bagus sekalian, nah ini diperlukan persatuan. Ya kalau leleta migora, leleta mikir-kira mawatan ada gaduh ya, makanya perlu persatuan. Persatuannya tadi ya douna ilal khair. Kelompok-kelompok semua ini yang mengajak kepada jalan Allah, kepada jalan Quran, kepada jalan sunnah Nabi, masih dikit. Nah, tapi kenyataannya jamaah sekalian ya itulah sampai ayat selanjutnya yang terakhir. Sampai ayat selanjutnya itu 105 wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Maka kamu jangan menjadi orang-orang yang bercerai-berai. Kan di mega ni makwe si PKP ni kelompok ini karena sedikit pendukungnya nak celai kelompok ye. Kelompok ini karena cemburu dengan kelompok ini nak celai kelompok ye. Kelompok ye karena mega anggota lari loko ye cibat-cibat si kelompok ye. Padahal sama-sama kita ini ya douna ilal khair. Nah, ini jadi jangan seperti itu kata Nabi, kata Allah wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Padahal sudah keterangan sudah datang. Nah, kata Nabi di hadis itu ahli kitab itu terbagi 73. Kamu nanti katanya itu terbagi menjadi 72. Satu yang selamat adalah al-jamaah. Maksudnya al-jamaah sekelompok orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kata ada musalama itu tidak berhak itu. Yang berhak itu adalah Allah dan Rasulnya. Sehingga jamaah sekalian di suatu ketika itu di hadis terakhirnya ini menyatakan bahwa ya masyarul Arab, wahai penduduk Arab dikatakan itu la illam taqumu bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam benenge tani kuna sapatat tungie
anu pule Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kebenaran ini, maka lagairukum minan nasi ahda alla yakuma bi, maka pura dia nul le tahu seliwan nak tu untuk patak tongi agama ini. Jadi kalau bukan kita yang menegakkan agama ini, berarti tidak bisa, orang lain pasti tidak bisa. Maka ya kita yang sudah melakukan masuk dalam kelompok organisasi, memahami organisasi itu bahwa tujuannya adalah yad'una ilal khair, menegakkan Al-Quran dan menegakkan sunnah. Adapun kalau modelnya bagaimana, yaitu tetap kita bersatu dalam menegakkan Quran dan sunnah. Jangan kita terpecah belah, terpecah-pecah, bercerai-berai seperti orang-orang yang terdahulu sudah ada petunjuk. Kira-kira Bapak sekalian, malam ini kita kaji tentang ayat surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, keuntungan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.